Selamat pagi, Saudara. Perkenalkan, nama saya Elias Jackson dengan NIM 2530941. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan Batch 3 tahun 2025 dari LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari penilaian uji kinerja. Dengan materi, aku mengembangkan diri bersama orang lain. Mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada kelas 4. Dengan model pembelajaran PBL. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar kalian? Baik. Apakah sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap. Baik. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu ya. Alpian Jepan. Hadir. Anastasia Wilona. Hadir. Berli Gio. Hadir. Destrisia Natli. Hadir. Jessica Payung. Hadir. Sophia Wina. Baik, pada pagi ini kita akan belajar tentang aku mengembangkan diri bersama orang lain. Sebelum memulai pelajaran, Bapak minta salah satu untuk memimpin doa. Silahkan maju. Kita berdoa yang serius ya. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Pada hari ini kami akan belajar tentang aku mengembangkan diri bersama orang lain. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami peran sesama bagi perkembangan diri kami untuk memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan penyertaan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Jessica Payung yang telah memimpin kita dalam doa. Oke, sebelum itu marilah kita berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk warga yang baik, ya. Warga negara yang baik. Yo. Indonesia tanah airku, Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut dengan lagu rohani. Silakan berdiri lagi. Dengan lagu Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, silahkan duduk ya. Baik, anak-anak. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin bertanya tentang materi minggu lalu. Apa materi minggu lalu? Masih ingat? Apa?
Lingkungan juga mengembangkan diriku. Lingkungan turut mengembangkan diriku. Terus Bapak ingin bertanya, apa kesimpulan sederhana yang dapat kalian ambil dari materi tersebut? Lingkungan yang baik akan membantu diri kita berkembang menjadi pribadi yang baik. Sedangkan lingkungan yang tidak baik akan membuat diri kita tidak berkembang menjadi pribadi yang baik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi, lingkungan itu mempengaruhi pengembangan diri kita ya. Lingkungan yang jahat akan membuat kita itu menjadi pribadi yang tidak baik. Lingkungan yang baik akan mempengaruhi kita menjadi pribadi yang baik. Sudah paham ya? Terima kasih. Lalu selanjutnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Beberapa tujuan. Yang pertama, nanti melalui diskusi kelompok, peserta itu dapat menyadari dirinya sebagai makhluk sosial yang berkembang bersama orang lain. Nah, yang kedua, melalui diskusi peserta didik, kalian dapat menyebutkan orang-orang yang berperan dalam pengembangan diri kalian. Entah itu dalam keluarga, teman, guru-guru, guru, dan lain-lain. Entah itu. Lalu yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik kalian lagi mampu menemukan dan memaknai pesan Yesus dalam Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Ya. Yang keempat, peserta didik dapat menghidupi kalian ya, dapat menghidupi nilai-nilai Kristiani sehubungan dengan peran orang lain dalam pengembangan diri melalui rasa syukur dan aksi nyata. Berikutnya, kita mengamati gambar. Coba perhatikan gambar ini baik-baik. Gambar 3 dan 4. 3 dan 4. Bapak minta gambar 1 tolong Alpian Jepan. Coba kamu jelaskan. Gambar 1 ini mereka sedang apa? Sedang berdoa. Siapa yang berdoa? Mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu Ayo. ayah, ibu, kakak, adik. Oke, baik. Ayah, ibu, kakak, adik. Gambar 2. Anastasia Wilona. Sedang apa itu? Sedang belajar membaca bersama ibu. Siapa yang sedang belajar membaca bersama gurunya? Murid-muridnya. Baik. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa kesimpulanmu tentang gambar tersebut? Ayo, Jessica Payung. Manusia saling membutuhkan untuk pengembangan di. Oke, baik, kita melihat peneguhan yang Bapak buat ya. Yang pertama, gambar tersebut ingin menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial, ya. Bahwa ia senantiasa selalu berhubungan, berelasi, berteman dengan orang lain di sekitarnya, dan pada dasarnya manusia itu saling bergantung dan membutuhkan. Ya, sudah paham? Jadi untuk berkembang itu kita tidak bisa sendiri-sendiri. Harus ada orang lain yang membimbing dan mengajar kita. Lalu yang berikutnya, nah di sini ada peran orang lain dalam lingkungan, dalam perkembangan diri kita.
Nah, mengapa? Karena sejak kecil kita sudah dibantu oleh orang lain. Dari keluarga, guru, teman, dan berbagai tokoh di sekitar kita. Nah, mereka memberikan kasih sayang, ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan dukungan. Sehingga kita dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, cerdas, dan bermanfaat. Ya, paham? Oke. Baik. Sekarang kita akan memasuki diskusi kelompok. Baik, untuk kelompok 1, tolong perhatikan dulu videonya ya. I still feel you worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Kita perlu workshop. Semua dimulai dengan seorang guru. Baik. Kelompok 2, tolong simak. Ya, tolong simak video ini. Yang lain silakan menyimak dulu semuanya. Yang lain silakan menyimak dulu semuanya ya. Baik, apa tulisan terakhirnya itu? Saat engkau melihat orang yang pernah engkau bantu, maka rasa bahagia luar biasa. Baik, itu kelompok 2. Serius mengerjakannya. Ya. Baik, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, dulu ya. Ice breaking dulu. Kita menyanyi bersama, kita nyanyi lagu ini ya. Hari ini kurasa bahagia ya. Sebelum masuk diskusi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, yang pertama Bapak minta kelompok 1 untuk maju ke depan dulu. Ya, kepada kelompok 1 Bapak persilahkan. Bapak minta kepada moderatornya untuk memperkenalkan kelompok ya. Dipersilahkan.
Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama. Coba baca Sophia Wina. Ini. Kenapa Shirley menangis? Ayo silahkan dijawab. Shirley menangis karena dia kecewa mendapatkan nilai yang rendah sekali, yaitu 10 dari 100. Baik. Lalu pertanyaan kedua, Bapak minta Gio untuk membaca. Siapa yang berperan dalam pengembangan yang berperan dalam perkembangan belajar Shirley adalah ibu guru tua, sebab ibu tua lah yang memotivasi dan membimbing Shirley belajar. Baik. Selanjutnya pertanyaan keempat, minta lagi kepada Sophia Wina untuk membacakannya. Ya, nomor 4. Apa pengembangan diri yang dilakukan oleh Shirley? Oke, silahkan dijawab. Pengembangan diri yang dilakukan oleh Shirley setelah mendapatkan bimbingan gurunya adalah yang punya semangat kembali untuk belajar lebih giat lagi, dan akhirnya dia melakukan perubahan besar pada dirinya. Baik, bagus. Silakan moderator. Selanjutnya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Ayo kelompok 2, ada pertanyaan tidak? Coba. Apa yang mau ditanyakan? Apa maksud ibu tua berkata mau bekerja keras dan melakukan perubahan besar kepada Shirley? Padahal nilai yang didapatkan hanya 40 dari 100. Silahkan dijawab. Maksudnya adalah Shirley sudah berkembang dalam belajar oleh tua. Bayangkan, dari dapat nilai 10, tiba-tiba mendapatkan nilai 40 dalam ujian. Dia sudah melakukan yang terbaik meski masih gagal untuk mendapatkan nilai cukup. Dalam hal itu, bagi ibu tua sangat penting menghargai proses yang telah dilakukan oleh Shirley dari sekedar nilai alfa. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Silakan moderator. Silakan tulis satu materi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sudah tadi. Teman-teman, demikian hasil diskusi dan jawaban atas pertanyaan yang diberi dari kelompok kami. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kembali ke tempat. Dari video tadi yang kalian tonton serta hasil diskusi yang kalian presentasikan tadi, bahwa ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, hidup saling membantu untuk berkembang. Ya, perhatikan ke sini. Hidup saling membantu untuk berkembang itu penting. Lalu yang kedua, sikap menghargai setiap orang yang berperan dalam pengembangan diri kita. Ya, ingat ya. Sikap menghargai orang yang berperan dalam pengembangan diri kita. Yang ketiga, pelajari hal apa yang dapat kita pelajari? Menghargai hasil bimbingan orang lain dengan mengembangkannya melalui latihan terus-menerus dan membantu orang lain berkembang. Sekarang kita masuk ke diskusi yang kedua. Nah, kita mendalami kitab suci. Ya. Judulnya apa? Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui kau."
Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibu dan saudara-saudara. Barang apa didekat dengan laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Oke, kita membaca kitab suci, kita akan mendalami kitab suci dengan pertanyaan ya. Ini silahkan dijawab. Apakah sudah selesai anak-anak? Baik, sekarang kita jawab bersama-sama ya. Nanti Bapak bertanya kepada setiap kelompok memberikan jawaban. Oke. Pertanyaan pertama, menurut Yesus siapa ibu dan saudara-saudarinya? Kelompok 1 duluan. Yang disebut ibu dan saudara-saudari Yesus ialah setiap orang yang melakukan kehendak Allah. Oke, baik. Pertanyaan nomor 2. Apa yang harus kita lakukan supaya layak disebut saudara-saudari Yesus? Kita lakukan supaya layak disebut ibu dan saudara-saudari Yesus ialah dengan hidup seperti ikatan keluarga, di mana kita saling mencintai, saling mengasihi, saling memaafkan, saling peduli dan bekerja sama. Oke, baik. Bagus juga jawabannya. Ya. Pertanyaan nomor 3. 3 contoh perilaku hidup sebagai saudara-saudari Yesus. Silakan kelompok 1. 1. Berbuat baik kepada orang. 2. Saling membantu sesama hidup. 3. Saudara Yesus tidak pernah berbuat dosa. Oke, terima kasih atas jawaban kalian. Sudah baik ya. Kita tepuk tangan dulu untuk diri kita. Baik. Untuk diskusi kelompok sudah selesai ya. Nah, sekarang Bapak ingin meneguhkan dari diskusi yang kedua ya. Tolong perhatikan ke sini. Dari bacaan Injil yang kita dengarkan, yang kita tontonkan tadi, pertama, Yesus Kristus memberi teladan sejati tentang pentingnya relasi dengan sesama. Ya. Kalau kalian membaca Injil, menyaksikan film tentang Yesus, Yesus itu bergaul dengan semua orang tanpa melihat dia itu siapa. Ya, tanpa membedakan orang miskin, orang kaya, orang pejabat, atau agamanya apa. Nah, itu Yesus. Ya. Yang kedua, dalam bacaan Injil tadi, sangat jelas Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang ingin menjadi keluarganya, ibu menjadi ibu, orang tuanya, adiknya, saudara-saudarinya, itu pertama-tama adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa itu seperti apa? Ingat, ya, Allah itu kasih. Allah itu kasih. Kehendak Allah. Kehendak Bapa. Allah Bapa itu kasih. Berarti kalau melakukan kehendak Allah Bapa, sama dengan melakukan kebaikan dan kasih. Nah, ingat ya, Allah itu kasih. Melakukan kehendak Allah berarti melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus ini mau mengajarkan kita bahwa penting untuk menghargai dan mengasihi semua orang sebagai saudara-saudari. Ya. Orang yang hidup mencintai, mengasihi, memperhatikan satu sama lain tanpa pamrih itu adalah keluarga Yesus. Kita kalau hidup seperti itu juga disebut keluarga Yesus secara rohani. Sampailah kita kepada refleksi, ya. Pertanyaan pertama, pernahkah kamu
dibantu orang lain merasa kesulitan? Lalu, pernahkah kamu menolong orang lain ketika mereka berada dalam kesulitan? Pernahkah kamu bekerja sama dengan orang untuk tujuan yang baik? Pernahkah kamu menunjukkan sikap mengasihi, menghargai, dan hormat kepada orang lain? Pernahkah kamu menunjukkan sikap persahabatan kepada teman? Pernahkah kamu menyadari bahwa kebaikan dan peranmu yang telah membantu orang lain berkembang merupakan wujud dirimu sebagai saudara-saudari Yesus? Baik, terima kasih atas jawaban kalian terhadap refleksi pembelajaran melalui pertanyaan-pertanyaan yang Bapak buat. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal sumatif. Sejauh mana kalian mengerti materi yang Bapak sampaikan? Sudah selesai? Oke, kalau sudah silahkan dikumpulkan ya. Di sini. Baik, anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk kalian lakukan di rumah. Ya. Jadi sebelum pulang, sebelum mengakhiri pelajaran, Bapak sudah membuat tugas aksi nyata untuk kalian kerjakan di rumah ya, dilaksanakan di rumah ya. Yang pertama itu tuliskan ungkapan syukur. Yang kedua, tuliskan aksi nyata sederhana dan menyenangkan yang akan kamu lakukan baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga dalam minggu ini ya, sebagai wujud nyata pengembangan diri bersama orang lain. Nah, aksi nyata sederhana yang berkaitan dengan pengembangan dirimu bersama orang lain. Nah, silahkan. Sebelum doa penutup, kita menyanyikan lagu rohani ini ya. Sudah tahu kan? Ayo kita ambil posisi untuk gerak. Gerakan badan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Lagi, ku putar-putar lagi cinta, cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Bapak harap sekali lagi semoga materi ini berguna bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, silakan doa penutup. Kita berdiri bersama. Sikap doa yang baik. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu memulai pelajaran ini. Kami semakin menyadari bahwa manusia bisa berkembang kemampuannya karena peran serta dari orang lain. Bantulah kami agar kami pun mengembangkan orang lain dengan kemampuan yang kami miliki. Seturut kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan Kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih